Halo semua, kembali lagi bersama saya Trinsya Kurniati F 2018-01137. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai bioavailabilitas dan bioekivalensi. Di sini adalah rute pemakaian obatnya. Yang pertama itu ada intravaskular, di mana intravaskular ini obat langsung ke dalam pembuluh darah atau sirkulasi sistemik. Contohnya itu pemberian secara intravena, intraarterial dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada ekstravaskular, di mana obat harus melalui fase absorpsi agar dapat mencapai sirkulasi sistemik. Contohnya itu pemberian pada peroral, perektal, subkutan dan lain sebagainya. Di sini ada prosedur penentuan aktivitas obat mulai dari bentuk sediaan sampai memberi respon. Contohnya ini ada pemberian secara peroral, di mana di sini ada tablet, granul dan partikel halus. Ini ketiganya ini akan disolusi. Disolusi artinya proses pelarut senyawa aktif atau partikel, di mana partikel ini akan melarut menjadi obat dalam larutan. Kemudian dari tablet, kapsul, granul dan partikel halus ini akan diabsorpsi, akan menjadi obat dalam larutan atau in vivo dan in vitro. Kemudian akan diabsorpsi kembali secara in vivo. Kemudian akan menjadi obat dalam darah, cairan dan jaringan lainnya. Kemudian akan menjadi kadar obat dalam reseptor dan akan memberi respon farmakologi, kemudian akan menghasilkan respon klinik dan farmasi dan terapeutik. Di sini ada plasma content time profile. Di sini ada alur AUC, di mana AUC itu kurva area di bawah konsentrasi untuk mengukur bioavailabilitas ini. Di sini ada Cmax, di mana Cmax ini ada konsentrasi maksimal dari obat untuk mengukur laju konsentrasi. Kemudian ada Tmax. Tmax ini waktu setelah obat masuk, di mana Tmax ini akan diamati. Bioavailabilitas kita tahu yaitu ketersediaan hayati, ialah jumlah relatif atau persentasi dari obat yang masuk ke sirkulasi sistemik sesudah pemberian obat dalam sediaan tertentu, serta kecepatan peningkatan kadar obat dalam sirkulasi sistemik. Di sini ada grafiknya untuk penentuannya, di mana waktu penentuannya. Kemudian di sini bioavailabilitas absolut yaitu suatu angka yang menunjukkan rasio ketersediaan hayati suatu obat yang diberikan ekstravaskular terhadap intravaskular dan dapat diukur dengan membandingkan AUC produk yang bersangkutan setelah pemberian oral dan intravena. Di sini ada rumusnya, di mana kalau availabilitas absolut dia rumusnya AUC oral per AUC intravena, di mana absolutnya itu jadi untuk membandingkan antara pemberi urutan intravena dengan oral. Dapat dirumuskan seperti ini, bisa dilihat pada slide. Kemudian yang kedua ada bioavailabilitas relatif, dimana sedangkan bioavailabilitas relatif dia ini mempunyai rumus AUC oral per AUC oral B. Di sini pengertiannya yaitu suatu ukuran yang menunjukkan perbandingan kecepatan dan derajat suatu sediaan obat mencapai sirkulasi sistemik terhadap sediaan lain yang digunakan sebagai pembanding. Jadi bioavailabilitas relatif ini akan digunakan sediaan sebagai bahan pembanding. Yang seperti ini rumusnya. Selanjutnya studi bioekivalensi dilakukan karena banyak produk obat yang dianggap ekivalen farmaseutik tidak memberikan efek terapik yang sebanding pada penderita. Maksudnya ini pada pasien yang menderita ini tetapi dia tidak
mendapatkan efek yang ada pada obat tersebut. Kemudian di sini ada perbedaannya, di mana perbedaan ukuran, eksipien, manufaktur, dan pembentukan atau proses. Bioekivalensi yaitu 2. Sediaan dikatakan bioekivalensi apabila nilai parameter farmakokinetik yang dibandingkan tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statik, terutama Cmax, Tmax, dan AUC, ataupun kalau ada perbedaan tersebut tidak lebih dari 20%. Jadi ini kenapa bisa dikatakan sediaan itu dikatakan bioekivalensi, karena ini. Selanjutnya di sini ada contoh pengujiannya. Contoh pengujiannya yaitu obat diuji, ada obat generik dengan non generik dengan pembandingnya. Tmax dengan menggunakan rumus yang tadi, Tmax dengan Cmax dan AUC. Ini dari data yang ini akan lebih jelasnya ini. Dan dari nilai ketiga itu, parameter kesediaan hayatinya menunjukkan pembanding cenderung memberikan derajat ketersediaan hayati yang sedikit lebih baik. Ini dapat dilihat dari Cmax dengan AUC yang sedikit lebih tinggi, tetapi nilai ini tidak mencapai keterbatasan statis. Kemudian ini lanjutannya, dari segi kecepatan rate generik nampaknya sedikit lebih baik, dan kecepatan eliminasi kedua sediaan dapat didapatkan sama, waktu para eliminasinya juga sama. Ini ada grafiknya, yaitu profil kadar furosemid kedua sediaan menunjukkan kurva yang identik. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih.